Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan. Mari kita lanjutkan belajarnya, melanjutkan pelajaran sebelumnya tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sejenak kita ingat terlebih dahulu pelajaran sebelumnya, kalian sudah memahami bahwa darah di dalam mengedarkan zat-zat ke seluruh tubuh juga mengangkut zat-zat sisa yang bersifat racun dari seluruh sel-sel tubuh menuju ke alat pengeluaran, tidak bekerja sendiri, melainkan perlu kerjasama dengan pembuluh darah dan jantung. Pembuluh darah dan jantung bekerja sama di dalam tugas mengedarkan zat-zat ke seluruh tubuh, disebut dengan sistem peredaran darah. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang darah. Kamu sudah belajar tentang komponen-komponen penyusun darah, fungsinya, juga gangguan-gangguannya. Kita lanjutkan sekarang, kita pelajari tentang pembuluh darah. Baik, kalian mengetahui bahwa pembuluh darah merupakan bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi mengangkut zat-zat yang diperlukan ke seluruh tubuh. Jadi, pembuluh darah ini diibaratkan sebagai saluran untuk mengalirnya darah. Di seluruh tubuh kita itu terdapat pembuluh-pembuluh darah. Kamu amati pada gambar ini. Nah, kalau kita cermati pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita, intinya ada dua macam. Di sini digambarkan dengan pembuluh darah yang warnanya merah dan biru. Menunjukkan pembuluh darah ada dua macam, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Nah, untuk mengantarkan zat-zat makanan ke seluruh sel tubuh, ada pembuluh darah yang amat halus. Jadi pembuluh darah itu bercabang-cabang sampai cabang yang paling halus, yang paling kecil, ini berhubungan dengan jaringan atau sel-sel tubuh. Pembuluh darah ini disebut dengan pembuluh kapiler. Jadi pembuluh kapiler yaitu pembuluh darah yang amat halus, berdinding tipis, yang berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh atau jaringan tubuh, memungkinkan terjadinya pertukaran zat dari atau ke dalam sel atau tempat melepas zat makanan dan oksigen, dan juga mengikat karbon dioksida dan zat sisa metabolisme lainnya. Di sekolah dasar tentunya kalian sudah pernah mempelajari tentang macam pembuluh darah ini, barangkali juga sudah mempelajari tentang perbedaan antara keduanya. Apa perbedaan antara pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena? Baik, di slide berikutnya ada tabel yang sebenarnya perlu kalian isi untuk didiskusikan bersama tentang perbedaan nadi atau arteri dan balik atau vena. Antara keduanya terdapat perbedaan yang pokok tentang arah aliran darahnya. Jadi, kedua pembuluh ini dibedakan, yang utama adalah berdasarkan arah aliran darahnya. Di samping perbedaan arah aliran darah, juga terjadi perbedaan tentang letak, kemudian dinding pembuluh, kemudian juga denyut, katup, dan jika terjadi luka. Ya, nadi atau arteri
itu arah aliran darahnya meninggalkan jantung, atau dengan kata lain arah beredarnya dari jantung ke seluruh sel-sel tubuh. Kalau pembuluh balik, kebalikannya, arah aliran darahnya dari seluruh sel-sel tubuh kembali atau menuju ke jantung. Jadi balik itu artinya menuju ke jantung. Jadi ibaratnya jantung itu memakan sebagai rumah. Kalau kamu pulang ke rumah itu balik menuju ke jantung. Masalahnya seringkali anak-anak itu masih sering lupa antara keduanya ini. Jadi ingat, balik berarti menuju ke jantung. Kemudian letaknya. Nah, kalau kamu amati mungkin di lengan ada yang tampak kebiruan berbentuk seperti pipa-pipa kecil, sehari-hari disebut dengan otot, padahal itu bukan otot. Kalau otot itu sama dengan daging. Yang letaknya di bawah kulit berbentuk seperti pipa kecil-kecil itu, yang warnanya kebiruan, itu adalah pembuluh darah. Dan yang letaknya di bawah kulit itu adalah pembuluh balik atau vena. Sedangkan nadi agak ke dalam, jadi tidak terlihat. Kemudian dinding pembuluh itu juga berbeda. Pada nadi atau arteri itu berdinding lebih tebal dan elastis. Kemudian denyutnya kalau ditekan terasa. Jadi kalau misalnya ada orang sakit atau memeriksakan diri ke dokter, nah biasanya ditekan. Mengapa ditekan? Ya supaya bisa menekan pembuluh darah yang letaknya lebih dalam. Karena pada nadi atau arteri itu denyutnya terasa. Katupnya hanya satu di dekat jantung. Jika terluka, kalau kamu terluka, kemudian darahnya itu memancar, muncrat kalau bahasa Jawanya, itu menunjukkan yang terputus adalah pembuluh nadinya. Karena pada pembuluh nadi alirannya cepat. Jadi darah itu mengalir atau bergerak dengan cepat. Kurang lebih 45 cm per detiknya. Nah, pada pembuluh balik alirannya lambat. Jadi jika terluka itu cukup atau mengalir atau menetes saja, tidak memancar. Karena kecepatan mengalirnya pada pembuluh balik itu lebih rendah, sekitar 20 atau 25 cm per detik. Katupnya ada di sepanjang pembuluh untuk menggerakkan aliran darahnya. Denyutnya jika ditekan itu tidak terasa. Dinding pembuluhnya relatif lebih tipis dan tidak elastis. Nah, itulah perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Selengkapnya bisa kamu simak pada tabel ini. Kita lanjutkan sekarang. Kita pelajari bagian dari sistem peredaran darah berikutnya, yaitu jantung. Nah, ini jantung kita bentuknya seperti ini. Ini adalah gambar jantung yang dibelah. Jantung kita kalau dibelah, di dalamnya terdapat ruangan-ruangan. Ada 4 ruangan jantung. 2 ruangan di atas. Perhatikan kursor yang saya tunjuk ini. Dan di sini dipisahkan dengan bagian katup yang warnanya putih ini. Di atas katup ini disebut dengan serambi. Nah, kanan kiri sesuai menghadap. Jadi pada gambar ini orangnya menghadap ke kita. Jadi berlawanan dengan tubuh kita.
Ini serambi kanan, kemudian ini serambi kiri. Kemudian dua ruangan di bawah katup ini disebut dengan bilik. Kanan kiri sama sesuai dengan kita menghadap. Kemudian antara serambi kanan dan bilik kanan dipisahkan oleh katup. Nah, di sini ada dua katup. Tentunya katup yang memisahkan serambi kanan dan bilik kanan namanya trikuspidalis. Kemudian antara serambi kiri dan bilik kiri ada katup bikuspidalis. Katup ini berfungsi menjaga aliran darah supaya tetap searah, yaitu menuju ke bilik. Kemudian antara ruangan jantung kanan dan ruangan jantung kiri dipisahkan oleh sekat jantung. Sekat jantung ini membatasi supaya darah ada di ruangan jantung sebelah kanan dan kiri tidak tercampur karena kandungan zatnya berbeda. Kemudian di sekitar jantung juga ada pembuluh-pembuluh darah di sini. Nah, ada pembuluh balik. Pembuluh balik atau vena berarti membawa darah menuju ke jantung. Tanda panah ini menunjukkan arah aliran darahnya. Ini dari pembuluh balik bawah menuju ke jantung. Diterima di sini, di serambi kanan ini. Kemudian ada pembuluh nadi besar. Tanda panahnya keluar dari jantung ini, berarti pembuluh nadi. Pembuluh nadi besar di dekat jantung ini namanya aorta. Nah, kemudian masih ada pembuluh-pembuluh darah lagi di sini. Ya. Yang warnanya tanda panah biru. Nah, di sini. Ini adalah membawa darah keluar dari nadi. Ini menuju ke paru-paru. Maka disebut dengan nadi paru-paru. Arteri pulmonalis. Kemudian yang warnanya merah ini tanda panahnya menuju ke jantung. Ini berasal dari paru-paru. Karena menuju ke jantung berarti pembuluh balik atau vena. Karena berasal dari paru-paru, maka disebut dengan vena paru-paru. Nah, inilah bagian-bagian jantung kita. Untuk lebih memudahkan, mungkin menggunakan gambar sederhana atau gambar sketsa seperti ini. Ya. Sama seperti tadi intinya. Cuma ini adalah gambar sederhana. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, katup trikuspidalis, kemudian bikuspidalis, nadi besar atau aorta sebetulnya ini. Kemudian vena paru-paru, ini vena tubuh, ada nadi paru-paru di sini. Baik, jantung berperan sebagai pemompa darah atau mengatur peredaran darah. Terdiri dari 4 ruangan, 2 serambi kanan dan kiri, 2 bilik kanan dan kiri. Arah aliran darah di dalam jantung dari serambi kanan ke bilik kanan. Pokoknya dari serambi ke bilik. Kanan ke kanan, demikian juga dari serambi kiri ke bilik kiri. Karena antara ruangan jantung kanan dan kiri dibatasi oleh sekat jantung. Katup jantung berfungsi membatasi agar darah dalam ruangan jantung kanan dan kiri tidak tercampur. Oh, ini berarti sekat jantung ya. Sedangkan katup jantung berfungsi menjaga aliran darah agar tetap searah, yaitu menuju ke bilik.
Jadi ini sebetulnya sekat jantung berfungsi membatasi agar darah yang ada di ruangan jantung sebelah kanan, yaitu serambi kanan, bilik kanan, tidak bercampur dengan darah yang ada di ruangan jantung sebelah kiri, yaitu serambi kiri dan bilik kiri. Sedangkan katup jantung menjaga arah aliran darah agar tetap searah, artinya tidak kembali ke darah yang ada di bilik ini. Ketika kedua bilik ini berkontraksi, tidak kembali ke serambi, tetapi mengalir keluar dari jantung. Kita lanjutkan. Baik, sekarang kita pelajari yang berikutnya, cara kerja jantung. Sambil disimak penjelasan yang ada di sampingnya, kemudian perhatikan juga nanti di bagian bawah di sini. Baik, diawali dari kedua serambi mengembang atau relaksasi. Kedua serambi berarti nomor 1 dan nomor 2, serambi kanan dan serambi kiri itu relaksasi atau mengembang. Ketika kedua serambi ini relaksasi atau mengembang, darah akan menuju ke jantung. Serambi kanan menerima darah dari seluruh tubuh melalui vena tubuh atas dan vena tubuh bawah. Dari sini ke sini diterima serambi kanan, kemudian serambi kirinya menerima darah dari paru-paru, yaitu dari paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Darah yang berasal dari paru-paru tentunya membawa banyak oksigen, berarti nomor 2 banyak mengandung oksigen. Sedangkan di serambi kanan nomor 1, karena berasal dari seluruh sel tubuh, di seluruh sel tubuh itu sebelumnya terjadi oksidasi atau pembakaran makanan. Ingat, pelajaran pencernaan makanan, setelah makanan diedarkan ke seluruh sel tubuh, dioksidasi oleh oksigen, menghasilkan energi, kemudian juga menghasilkan juga zat sisa yang disebut dengan, saya ulang, jadi oksidasi itu oleh oksigen ya menghasilkan energi, juga melepaskan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida bersifat racun itu dibawa oleh darah, mengalir melalui vena tubuh, menuju ke jantung, diterima serambi kanan. Berarti di serambi kanan menerima darah banyak mengandung gas karbon dioksida. Digambarkan dengan warna yang kebiruan. Tolong diingat, jadi di serambi kanan darah mengandung CO2. Di serambi kiri darah mengandung oksigen karena berasal dari paru-paru. Nah, oksigen nanti harus diedarkan ke seluruh sel tubuh. Sedangkan CO2 harus dikeluarkan, berarti nanti akan dibawa ke paru-paru. Baik, kita lanjutkan. Sampai di sini sudah paham? Setelah kedua serambi kanan dan kiri ini menerima darah, jadi kalau mengembang bersama-sama. Terisi darah bersama-sama. Setelah kedua serambi ini relaksasi atau mengembang, tahapan berikutnya yang kedua, kedua serambi ini berkontraksi. Kalau berkontraksi berarti menguncup. Kalau menguncup, darah yang ada di serambi kanan menuju ke bilik kanan. Nomor 3, darah yang ada di serambi kiri, nomor 2 menuju ke bilik kiri. Dan itu terjadi bersama-sama menguncupnya. 1, 2 ini bersama-sama berkontraksi menguncup, darah mengalir ke nomor 3 dan nomor 4. Baik, setelah kedua bilik ini mengembang menerima darah, jadi ketika menerima darah harus mengembang relaksasi ya. Selanjutnya
kedua bilik kanan dan kiri ini berkontraksi bersama-sama. Baik, saya ulang. Dari yang pertama, ya. Jadi diawali kedua serambi mengembang atau relaksasi. Akhirnya kedua serambi terisi darah. Baik. Setelah kedua serambi terisi darah, serambi kiri dan kanan ini, darah yang ada di serambi kiri menuju ke bilik kiri. Nomor 3, yang di serambi kiri menuju ke bilik kiri, yang serambi kanan menuju ke bilik kanan. Ya, seperti ini. Dari serambi kanan menuju ke bilik kanan. Serambi kiri menuju ke bilik kiri. Baik, selanjutnya bilik kiri dan bilik kanan, kedua bilik ini berkontraksi bersama-sama. Setelah berkontraksi, kamu perhatikan tanda panahnya. Yang dari bilik kanan nomor 3 menuju ke paru-paru. Yang dari bilik kiri nomor 4, ayo tanda panahnya lanjutannya ini, menuju ke seluruh tubuh. Ya, seperti ini. Yang dari bilik kiri nomor 3 menuju ke paru-paru membawa CO2. Yang dari bilik kanan membawa oksigen menuju ke seluruh tubuh. Baik, selanjutnya oksigen di seluruh tubuh digunakan untuk mengoksidasi makanan, menghasilkan CO2, energi yang dihasilkan, CO2 itu sisa, selanjutnya zat sisa itu dibawa lagi oleh darah, melewati vena, menuju ke jantung kembali, diterima serambi kanan lagi. Ya, yang dari seluruh tubuh kembali ke serambi kanan lagi. Yang dari paru-paru, setelah darah melepaskan CO2-nya tadi, kemudian mengikat oksigen kembali lagi ke nomor 2 serambi kiri. Begitu seterusnya. Darah beredar di dalam tubuh kita, ya. Dalam mengedarkan zat-zat ke seluruh tubuh, juga mengambil zat-zat sisa bersifat racun untuk dikeluarkan. Jadi kalau diurutkan, urutan peredaran darah seperti ini. Tapi sebetulnya beredarnya pembuluh darah itu tidak satu-satu seperti dari serambi kiri, bilik kiri, seluruh tubuh, serambi kanan. Mungkin di sekolah dasar seperti itu, ya. Tapi sebetulnya kerja jantung ini kalau kedua serambi menerima darah, ya mengembang bersama-sama, menguncup bersama-sama, ya. Ya, baiklah, kita lanjutkan itu peredaran darah di dalam tubuh kita. Kita lanjutkan. Ya, kita mengenal ketika orang mau diperiksa kesehatannya di rumah sakit misalnya, biasanya yang dilakukan oleh dokter pertama kali yaitu memeriksa tekanan darahnya. Karena tekanan darah itu berpengaruh, memiliki pengaruh yang besar dalam kesehatan tubuh. Jadi kalau tekanan darah itu terganggu, maka kesehatan tubuh seseorang juga mengalami gangguan. Baik. Kontraksi otot jantung atau denyut jantung diatur dan dikendalikan oleh saraf khusus disebut dengan pacu jantung atau pacemaker yang berperan dalam pengaturan irama atau denyut jantung dan bekerja secara tak sadar atau otonom. Jadi jantung itu berdenyut secara otomatis. Kita tidak bisa memerintah untuk memperlambat atau mempercepat, ya. Itu artinya tak sadar atau otonom. Kemampuan kontraksi otot jantung atau denyut jantung
dalam memompa darah dapat ditunjukkan dengan tekanan darah. Jadi karena darah itu di dalam pembuluh darah mengalir dengan cukup cepat, ya pada pembuluh nadi tadi saya sebutkan 45 cm per detik, aliran darah, karena darah itu wujudnya adalah cairan, maka memberikan tekanan pada dinding pembuluh darah. Kalau alirannya cepat, maka tekanan pada pembuluh nadi ya itu lebih tinggi dibanding pada pembuluh balik. Karena aliran pada pembuluh nadi lebih cepat, maka tekanan darah juga lebih besar. Baik, tekanan darah pada orang dewasa yang normal adalah 120 80 mm Hg. Ya. Nilai tekanan darah itu ada dua bilangan. Dua bilangan yang normal biasanya 120 per 80 mm Hg. Nah, apa maksud nilai-nilai ini? 120 itu apa maksudnya? 80 apa maksudnya? Nilai 120 mm Hg menunjukkan Hg ini sebetulnya air raksa karena memang menggunakan indikator atau tekanan air raksa. Jadi alat itu ada ketika dipompa naik itu adalah yang naik itu adalah air raksa sebagai indikator penunjuk. 120 mm Hg menunjukkan tekanan darah saat bilik berkontraksi. Ayo, kamu kaitkan dengan apa cara kerja jantung ketika bilik berkontraksi. Kedua bilik berkontraksi kan berkontraksi bersama-sama. Yang dari bilik kanan menuju ke paru-paru, yang dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Ketika bilik berkontraksi berarti darah mengalir dengan cepat. Karena mengalir dengan cepat, maka memberikan tekanan yang lebih besar. Nilainya berarti yang lebih besar ini adalah ketika bilik berkontraksi. Tekanan ini disebut dengan tekanan sistol. Jadi tekanan sistol itu tekanan darah ketika bilik berkontraksi. Sedangkan nilai 80 mm Hg ini menunjukkan tekanan darah pada saat bilik relaksasi. Disebut dengan tekanan diastol. Jadi ketika bilik itu relaksasi, aliran darahnya itu lebih lambat. Jadi aliran darah itu berirama seperti irama denyut jantung. Jadi semacam cepat, lambat, ya. Jadi semacam berirama walaupun iramanya susah diamati. Ya. Sudah memahami? Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, apa yang akan kita pelajari? Ya, peredaran darah secara keseluruhan. Sistem peredaran darah manusia ini disebut dengan peredaran darah ganda. Mengapa disebut dengan peredaran darah ganda? Ya, karena dalam satu kali beredar, darah melewati jantung 2 kali. Baik, misalnya darah dari nomor 8 bagian bawah dan juga atas kembali ke nomor 8 lagi. Berapa kali darah nanti melewati jantung? Baik, kita runut saja. Misalnya dari tubuh bagian bawah dengan mengangkut gas karbon dioksida, juga dari atas ya sama ya. Darah menuju ke jantung melewati pembuluh balik atau vena, pembuluh balik atas atau vena cava superior, pembuluh balik bawah, ya, vena cava inferior, menuju ke jantung diterima nomor 10 serambi kanan. Pokoknya atas serambi. Kemudian dari serambi kanan menuju ke bilik kanan. Nomor 1. Nah, selanjutnya dari bilik kanan, kalau diurut satu-satu ya, dipompa keluar dari jantung, kembali ke seluruh tubuh.
Saya ulang, dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Baik, di paru-paru melepaskan karbon dioksida mengikat oksigen. Sudah 1 kali tadi melewati jantung, yaitu 10, 1, kemudian ke nomor 3. Setelah melepas CO2, selanjutnya mengikat oksigen, kembali ke jantung melewati pembuluh nomor 4, menuju jantung kembali diterima serambi kiri nomor 5. Kemudian nomor 6, bilik kiri, pokoknya dari serambi ke bilik, kiri ke kiri, kanan ke kanan, ya. Dari nomor 6, dipompa lagi ke seluruh tubuh. 1 kali lagi, berarti dalam 1 kali putaran atau beredar, darah melewati jantung 2 kali. Oleh karena itu disebut dengan peredaran darah ganda. Nah, peredaran darah ganda itu terdiri dari ada peredaran darah besar atau panjang, ketika dari jantung, dari nomor 6, dari bilik kiri, nomor 6, ayo perhatikan, dipompa ke seluruh tubuh, bisa tubuh atas, bisa tubuh bawah, kemudian kembali ke jantung diterima serambi kanan, karena melewati lintasan yang panjang, maka disebut dengan peredaran darah besar atau panjang. Nah, kemudian peredaran darah kecil atau pendek. Apa itu maksudnya? Yaitu peredaran darah dari jantung, startnya dari nomor 1, bilik kanan, dipompa menuju ke paru-paru, ya, melewati pembuluh nadi paru-paru ini, kemudian melepas CO2 mengikat oksigen, kembali lagi ke jantung diterima serambi kiri nomor 5. Peredaran darah dari jantung, paru-paru, kembali ke jantung diterima serambi kiri karena melewati jarak atau lintasan yang pendek, maka disebut dengan peredaran darah kecil atau pendek. Paham ya? Iya. Kalau dituliskan, ini urutan peredaran darah manusia secara keseluruhan tadi. Jadi peredaran itu seperti roda. Seperti roda berputar. Boleh dimulai dari mana saja. Kalau diawali dari serambi kiri, menuliskannya berakhir di serambi kiri. Kalau misalnya di sini diawali dari serambi kanan, ya nanti di sini berakhir ke serambi kanan. Dari serambi kanan misalnya, dari serambi kanan ke bilik kanan. Pokoknya dari serambi ke bilik. Dari bilik kanan ke paru-paru. Dari paru-paru ke serambi kiri. Dari serambi kiri ke bilik kiri. Dari bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian ke serambi kanan lagi. Paham ya? Baik, di seluruh tubuh darah melepaskan oksigen untuk oksidasi atau pembakaran makanan. Oksidasi menghasilkan energi dan zat sisa bersifat racun yang harus dikeluarkan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini penjelasan dari peredaran darah ganda tadi. Ada peredaran darah besar, yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh jantung. Kamu harus mengetahui jantung itu dari mana, ruangan mana. Bilik kiri. Seluruh tubuh kembali ke jantung, diterima serambi kanan. Peredaran darah kecil jantung, yaitu bilik kanan, dipompa menuju ke paru-paru, kembali ke jantung, diterima serambi kiri. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Kita pelajari tentang gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah. Kalian mengetahui bahwa sistem peredaran darah itu terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Oleh karena itu, gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah itu berkaitan dengan gangguan pada ketiga tadi. Gangguan pada darah, jantung, dan juga pembuluh darah. Ada kalanya sistem peredaran darah kita, mungkin darahnya,
jantungnya atau pembuluh darahnya mengalami gangguan. Baik, ada kalanya terjadi penyumbatan pada pembuluh nadi yang ada di jantung. Nah, penyumbatan itu menyebabkan jantung tidak mendapatkan nutrisi. Yang demikian itu disebut dengan akhirnya pembuluh darahnya bisa pecah, yang disebut dengan istilah jantung koroner. Terjadi jika arteri koronaria, pembuluh nadi dekat jantung, tidak dapat menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Kondisi ini terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Jadi diawali dari kelebihan lemak jenuh atau kolesterol, sehingga otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, akhirnya otot jantung tidak dapat berkontraksi atau berdenyut. Yang berikutnya stroke. Ya, tentunya kalian pernah mendengar ada orang meninggal karena stroke. Nah, apa itu stroke? Stroke juga penyumbatan pembuluh darah, tetapi di otak. Ya, penyebabnya sama, oleh adanya lemak dan kolesterol, utamanya lemak jenuh, dan dapat menyebabkan pecahnya salah satu pembuluh darah. Nah, pecahnya ini bisa menyebabkan kematian. Kita lanjut. Berarti jantung koroner dan stroke ini sebenarnya gangguan pada pembuluh darah. Kita lanjutkan yang berikutnya. Iya. Di sini ada saran atau petunjuk untuk mencegah gangguan jantung koroner dan stroke. Ya, kita disarankan olahraga dan istirahat yang teratur, menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga pola makan yang dimaksudkan di dalam menu makanan kita itu seimbang. Ada sayuran, buah, lauk pauk. Diharapkan juga kalau lauk pauk itu bersumber dari lemak tak jenuh, ya. Tidak banyak mengkonsumsi daging yang berlemak, ya. Kemudian juga sumber lemak yang lain, menghindari minuman alkohol, menghentikan kebiasaan merokok, menghindari stres berlebihan, menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Kita lanjutkan yang berikutnya, varises. Nah, mungkin kalian pernah melihat, biasanya pada ibu-ibu yang pernah melahirkan atau orang yang sudah cukup usia, di belakang lutut ini yang sering terjadi, tampak pembuluh darah yang melebar atau membesar dan berkelok-kelok. Nah, pembuluh darah yang letaknya di bawah kulit, pembuluh darah yang mana? Betul, itu adalah vena. Jadi apa itu varises? Pelebaran pada pembuluh vena. Ya, terutama di bagian kaki. Pada varises yang parah, pembuluh vena tampak melebar dan berkelok-kelok. Pelebaran vena juga bisa terjadi di sekitar anus. Nah, yang demikian itu disebut dengan ambeien atau wasir atau hemoroid. Kita lanjutkan. Upaya yang dapat dilakukan. Ya. Ketika tidur sebaiknya tungkai atau kaki dinaikkan sekian senti. Utamanya dilakukan setelah perjalanan jauh atau aktivitas yang melelahkan. Menghindari berat badan yang berlebih. Menghindari berdiri dan duduk yang terlalu lama. Kemudian juga disarankan berolahraga secara teratur supaya peredaran darah itu lancar. Menghindari memakai sepatu dengan yang tinggi. Jadi bersepatu terlalu lama itu juga tidak baik untuk peredaran darah. Kita lanjutkan.
Ya, lanjutan gangguan sistem peredaran darah. Nah, kalau ini gangguan pada darah. Jumlah sel darah merah itu sekitar berapa? 5 juta per milimeter kubik. Ada kalanya sel darah merah seseorang itu jumlahnya kurang dari jumlah normal. Maka disebut dengan kekurangan darah atau anemia. Merupakan gangguan yang disebabkan kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Kadar hemoglobin yang rendah menyebabkan tubuh kekurangan oksigen karena sel darah merah itu berfungsi untuk mengikat oksigen, sehingga tubuh akan terasa lesu, kepala pusing, dan muka pucat. Ya, karena dengan kekurangan darah, sel darah merah, maka kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen bisa menyebabkan kekurangan dalam oksidasi makanan, sehingga sedikit energi yang dihasilkan. Kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan zat besi dan protein. Perempuan yang mengalami menstruasi karena darah banyak keluar. Jadi disarankan kalau anemia itu makan banyak mengandung mineral zat besi. Bisa diperoleh dari sayur-sayuran, protein bisa diperoleh dari daging, telur, ya. Untuk mengembalikan supaya ya terjadi pembentukan sel darah merah yang baru. Kita lanjutkan. Nah, itulah gangguan-gangguan sistem peredaran darah. Masih ada lagi gangguan sistem peredaran darah, yaitu gangguan pada darah. Ada yang disebut dengan istilah thalassemia, merupakan penyakit keturunan. Oh, kalau begitu yang lain tadi tidak menurun, yang ini thalassemia ini menurun, di mana tubuh tidak mampu memproduksi hemoglobin atau sel darah merah, akibatnya menderita anemia. Cuma ini sifatnya menurun ya. Berarti harus mendapatkan transfusi darah. Kemudian yang berikutnya kanker darah atau leukemia atau leukositosis. Jumlah sel darah putih ya itu kurang lebih 200.000 per milimeter kubik. Kalau kekurangan ya, saya ulang, kalau melebihi dari sekian, inilah yang disebut dengan leukemia atau leukositosis. Kita tahu bahwa leukosit atau sel darah putih itu berfungsi untuk membunuh kuman. Ada yang fagosit memakan kuman. Nah, kalau jumlah sel darah putih dalam tubuh itu berlebih di atas 200.000 per milimeter kubik, maka sel darah putih itu akan memakan sel darah merah yang lain. Nah, akhirnya tubuh akan kekurangan sel darah merah. Yang berikutnya adalah leukopenia. Jadi kadar leukosit kurang dari 4.000 per milimeter kubik, sehingga mudah terinfeksi kuman penyakit. Yang berikutnya hemofili, yaitu darah tidak bisa membeku karena tidak adanya trombosit dalam darah. Dan ini sifatnya juga menurun. Nah, inilah gangguan-gangguan yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Baiklah anak-anak, pembelajaran untuk sistem peredaran darah sudah selesai. Silahkan dipelajari dengan sungguh-sungguh, dipelajari dengan seksama untuk mempersiapkan kalian evaluasi untuk mengukur keberhasilan dan pemahaman kalian di dalam mempelajari pembelajaran tentang sistem peredaran darah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.